Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian merawatnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah beri rahmat dengan wajahnya berseri-seri di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, mari kita sama-sama belajar membaca kitab Al-Jami'us Shaghir. Pada kali ini bagian kitab zikir dan doa Imam Suyuti. Tepatnya kita akan sama-sama belajar membaca beberapa doa untuk menjaga panca indera kita dari hal-hal yang negatif supaya badan kita selalu sehat. Allahumma amin. Doa yang pertama yaitu kita ambil dari kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 1509. Bunyinya begini: Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Status hadis ini hasan. Nanti bagi Anda yang pengen menghafalkan bisa membaca di keterangan video ini tentang tulisan doa ini, insyaallah saya tuliskan. Kita ulangi supaya hafal. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Status hadis ini hasan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dan dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Hakim dari Syakal. Status hadis ini hasan. Kita lihat ya. Ini kita punya panca indera. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada lisan, kemudian ada hati dan ada air mani kita. Terusnya kira. Sekarang coba mari kita lihat sam'i, pendengaran nih. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi telinga. Dan dengan telinga itulah kita kemudian menjadi sebab kita bisa mendengar. Lalu apa yang kita dengar? Nah ini. Kemudian sebagian telinga itu ada yang sukanya mendengar sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian telinga orang-orang yang sukanya mendengarkan sesuatu yang baik, yang halal. Artinya apa? Telinga kita ini berpotensi menjadi alat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berpotensi juga menjadi alat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena telinga tersebut punya potensi baik dan punya potensi buruk, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan potensi telinga kita, potensi pendengaran kita yang buruk itu oleh Allah ditutupi. Oleh Allah semoga potensi buruk pendengaran kita itu tidak sampai mengenak pada kita. Jadi kita itu istilahnya
kalau bahasa lainnya minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bahaya pendengaran kita yang jelek-jelek, dan supaya kita itu selalu dipenuhi dengan pendengaran-pendengaran kita yang baik-baik. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu tuh, ketika lagi ramai-ramainya vaksin COVID-19, di berita televisi nasional atau di medsos itu ada satu berita viral di mana ada satu kelompok santri lah gitu kan, ada satu rombongan santri yang mau divaksin, suruh antri di suatu ruangan. Nah tiba-tiba di ruangan tersebut disetel musik. Nah, dan secara otomatis para santri penghafal Al-Quran tersebut menutup telinganya. Menutup telinganya. Kenapa? Nah, secara otomatis mereka itu berlindung kepada Allah dari mendengarkan musik-musik yang negatif. Saya bilang musik yang negatif ya, artinya apa? Musik terus terang ada yang positif, ada yang negatif, ada yang sedang-sedang. Ada musik yang baik, ada yang sedang, ada yang buruk. Nah, menurut saya itu musik-musik yang buruk lah. Nah, bagaimana tidak? Para santri penghafal Al-Quran yang setiap saat, setiap hari itu mendengarkan kalamullah. Yang dia dengar itu Al-Quran. Kalam-kalam suci. Yang dia lihat itu ada Al-Quran, kalamullah. Kemudian pendengaran dia Al-Quran masuk ke dalam telinga, kemudian mengendap dalam hati, mengendap dalam pikiran, jadilah dia hafal Al-Quran. Nah, anak-anak yang tiap hari pendengarannya hanya mendengarkan bacaan suci, matanya hanya melihat kalam yang suci, tiba-tiba disuruh mendengar hal-hal yang sifatnya duniawi lah, kira-kira musik yang kurang baik menurut mereka. Secara otomatis refleks ya begitu. Jadi telinganya itu masih peka, kepinginnya telinga dia itu mendengar hal-hal yang baik tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, tentang ajaran-ajaran kebaikan, kira-kira begitu. Nah, orang yang tidak merasakan itu gak akan paham. Tapi sebaliknya, ada telinga-telinga yang setiap hari itu mendengar sesuatu yang maksiat. Mohon maaf nih, seperti yang saya katakan tadi itu, musik itu ada yang baik, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak baik. Nah, ini yang saya maksud. Ada telinga-telinga yang setiap hari, setiap saat mendengar musik-musik yang tidak baik. Contohnya apa? Musik-musik yang mengajak kepada hal-hal zina, musik-musik yang menggambarkan kekafiran, misalnya, itu kan tidak baik. Nah, ada orang yang setiap hari dengarannya itu hal-hal yang negatif, misalnya mendengar sesuatu tentang riba, itu kan hal yang dilarang oleh Allah. Musik yang negatif itu kan hal yang dilarang didengar. Terus dia dengar, dari pendengaran masuk ke dalam hati, mengendap di dalam hati, telinganya melihat goyangan-goyangan biduan yang mungkin mengumbar aurat, pornografi dan lain-lain. Nah, tiba-tiba nih orang-orang yang sudah terbiasa dengan pendengaran-pendengaran yang buruk dan ini min syarri sam'i, ya seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang baik itu awal-awalnya dia akan menolak terus sampai hal-hal pendengaran yang mengendap dalam hati, dalam pikiran sedikit-sedikit bersih, barulah dia bisa. Kira-kira begitulah. Nah, jadi istilahnya kita perlu mohon perlindungan dari Allah dari pendengaran kita yang buruk. Nah, karena apa? Nih, gara-gara telinga nih kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam penuh. Nah, gara-gara pendengaran juga itulah kita itu bisa menjadi orang yang lupa kepada Allah, bermaksiat selama 24 jam. Kita contohkan begini. Misal nih, ada orang-orang yang ketika mau tidur dia baca doa. Yang dia ucapkan doanya baik, didengarkan di telinganya baik. Kemudian dia tidur harap. Nah, dia tidur itu bukan sembarang tidur, tetapi
tidur yang diliputi oleh pendengaran baik berupa apa? Berupa doa mau tidur ya. Oke. Kemudian dia bangun tidur, baca doa lagi, doa bangun tidur. Maka pendengaran kita itu kemudian masuk hal-hal yang positif, berupanya apa? Rupanya doa bangun tidur. Setelah bangun tidur dia mungkin berwudu, mengucapkan lagi niat wudu, hal yang baik setelah wudu, kemudian dia membaca doa setelah wudu, kebaikan lagi terus. Kemudian sholat, mendengar kebaikan lagi, setelah itu mendengarkan pengajian, kebaikan itu terus. Jadi sambung menyambung, pendengaran dia itu hanya mendengarkan hal-hal yang baik. Sambung menyambung, misal sudah selesai doa, kemudian dia mendengarkan pengajian, entah secara langsung ataupun lewat media digital yang sudah marak. Bagi yang penggemar Yai Hadi Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha bisa mendengarkan Gus Baha. Bagi yang suka pada Ustadz Adi Hidayat bisa mendengarkan Wah gitu kan. Bagi yang pecinta Ustadz Abdul Somad LCMA bisa mendengar Ustadz Adi Somad atau yang lain terus. Setelah bosan, bukan bosan, setelah misalnya pengen selingan, dia mendengarkan sholawat-sholawat yang juga sangat banyak dunia kita. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a terus gitu kan. Jadi dia itu yang dia dengar dari kebaikan terus. Sehingga sama 20 ucap gara-gara telinga nih. Dia itu selalu jadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluar rumah mendengar angin, kemudian angin yang dia dengar mengatakan, ini tanda-tanda kuasa Allah. Ketika dia keluar rumah ke sawah mungkin misalnya, atau keluar saja ke jalan yang mendengar knalpot yang bising. Knalpotnya bising, tetapi kebisingan itu membuat dia ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya itulah. Nah, jelas ya. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang telinganya itu mendengarkan sesuatu yang kurang baik, kemudian kesambung lagi kurang baik lagi, bahkan sesuatu yang bisa jadi itu haram atau masih. Misalnya sebelum tidur dia mendengarkan musik-musik yang enggak, musik-musik yang seronok, misalkan ada musik yang saya maksud ya musik yang negatif lah. Setelah bangun tidur kemudian dia mendengarkan misalnya infotainment yang isinya ghibah, gosip, ya hal-hal yang negatif lah gitu kan. Setelah itu dilanjut, kemudian dia itu istilahnya pergi ke pasar ghibah lagi, kemudian dia mendengarkan apa lagi, kan gitu terus bersambung-sambung. Jadi istilahnya ada dua kelompok orang yang dia pendengarannya, kupingnya nih sambung menyambung terus dalam mendengarkan kebaikan demi kebaikan. Yang satunya lagi ada orang-orang yang sambung menyambung mendengarkan keburukan. Ya kedua-duanya mengendap di dalam, kalau yang baik mengendap dalam orang baik. Kalau yang dia mendengarkan hal-hal yang negatif mengendap dalam pikiran, jadilah orang yang kurang baik. Itu kan udah jelas, jamin betul ya. Tapi ada nih orang-orang yang golongan ketiga yang kadang mendengarkan kebaikan, kadang mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Nah ini nanti yang belum jelas, inilah yang nanti yang dihisab. Meskipun demikian kita harus tetap husnudzon kepada orang lain. Kalau melihat orang lain kok kelihatannya dia selalu mendengarkan kebaikan, kita itu doakan. Kemudian kalau bisa kita mencontoh. Kalau kelihatannya ada orang lain yang selalu mendengarkan hal-hal yang mungkar, yang kurang baik, itu pun kita doakan supaya dapat hidayah. Kemudian kalau bisa kita nasihati, kalau enggak ya diamlah, udah jangan banyak ngomong, kan begitu. Itu Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaranku. Oke, kita lanjutkan. Wa min syarri basori, dan dari buruknya penglihatanku. Begitupun mata, ini kedua mata, penglihatan. Jadi mata pun berpotensi menjadi alat kita ingat kepada Allah, menjadi alat kita taat kepada Allah, tetapi juga ini kedua mata kita berpotensi menjadi alat maksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi nih kalau di zaman digital kayak gini, saya yakin Bapak Ibu sekalian hampir semuanya punya akun digital lah, baik yang Facebook maupun yang YouTube maupun yang kadang sengaja atau tidak sengaja kalau kita sudah terhubung kepada dunia digital ini, mata kita ini tidak bisa terjaga dari hal-hal yang negatif tersebut. Nah contoh nih, mata yang bisa menyebabkan kita selalu ingat kepada Allah 24 jam. Contoh Allah bersabda, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Ulil albab. Sehingga begitu kita keluar rumah melihat langit, kita langsung, kata Al-Quran ini di langit ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mana ya? Kan begitu. Nah kalau hati kita tahu, oh tanda Allah itu begini-begini, kita bersyukur, alhamdulillah, ingat kepada Allah. Kalau kita belum bisa menangkap bahwa langit dan bumi merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita karena kita belum bisa memahami langit dan bumi sebagai tanda adanya Allah, bisa ada tanda adanya kekuasaan Allah. Istighfar, kan begitu, kita ingat lagi kepada Allah. Sehingga saya pernah ngobrol itu dengan teman ngaji di madrasah, itu istilahnya ada teori pantulan bola. Begitu mata kita melihat makhluk Allah, langit misalnya, langsung kita ingat kepada ketika kita melihat sesuatu, kemudian lihat mobil, hati kita ingat sawah, mantul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sehingga mau tidak mau selama 24 jam hati kita, pandangan kita itu akan selalu mengingat Allah. Kenapa? Oh iya, karena kita itu hidup di bumi yang selalu bisa melihat langit. Bahkan kita sendiri itu merupakan bagian dari makhluk Allah SWT. Itu contoh zikir orang-orang yang tahu ilmunya. Zikir enggak melulu misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir yang baik, bahkan zikir yang utama, tapi tidak melulu begitu, bisa dengan cara melihat makhluk Allah. Contoh misal dalil yang pertama begini, bumi ini sudah kadung, sudah terlanjur maujud, sudah terlanjur ada, maka bumi yang sudah terlanjur ada ini pasti ada yang mengadakan. Siapa itu? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang-orang Baduy ini, para pengembala kambing, pengembala kerbau atau sapi, kalau berjalan di padang rumput, kita melihat ada tai sapi, maaf nih, ada tai kerbau, apalagi masih hangat, kita itu akan yakin bahwa baru saja ada kerbau atau ada sapi lewat ke sini. Apa buktinya? Ini ada tainya, masih hangat lagi, kan begitu. Nah kita harus sampai ke situ. Begitupun ketika kita melihat langit yang sudah terlanjur ada, bumi yang sudah terlanjur ada, ini pasti ada yang mengadakan. Siapa? Itu wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu. Harus sampai ke situ. Nah kalau belum bisa sampai ke situ, kita baca istighfar, astagfirullahaladzim. Al-Quran sudah jelas, cetok welo-welo sudah sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa langit dan bumi merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, tapi kita kok belum bisa memahami, kan paswari itu ya. Nah sebaliknya itu paswari yang baik, tapi ada pandangan mata, ada mata yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah. Misalnya apa? Mata kita selalu digunakan untuk melihat hal-hal yang negatif, pornografi misalnya. Nah kalau ini kebetulan ya teman-teman yang punya akun YouTube ini kan akhir-akhir ini marak nih. Kalau kita buka YouTube selalu aja ada iklan,
Apalagi kita iklan aplikasi tentang kumpulan novel misalnya, iklan aplikasi tentang apa, yang dimunculkan itu selalu gambar-gambar pornografi itu, supaya setidaknya iklan itu menyentuh rasa birahi kita sehingga kemudian kita penasaran pengen melihat lalu terus membaca. Kira itu kan maksiat lagi. Kemudian melihat apa istilahnya hak-hak orang lain yang tidak boleh dilihat, maksiat lagi terus. Misal kita nonton tontonan yang negatif yang mengumbar aurat, maksiat lagi terus. Sehingga apa yang kita lihat kemudian mengendap di dalam hati, mengendap di dalam pikiran, pada akhirnya kita dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, supaya mata kita, supaya pandangan kita terlindung dari hal-hal yang buruk tersebut, kita itu dianjurkan berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, pendengaran, wa min syarri basari, penglihatan, wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisan, wa min syarri qalbi, dari keburukan hati, wa min syarri maniyyi, dan dari keburukan air mani. Kita lanjutkan, wa min syarri lisani, dari keburukan lisan. Nah, salah satu hal yang sangat berbahaya yang ada pada diri kita adalah lisan. Gara-gara lisan seseorang itu bisa bertengkar, bahkan bisa saling bunuh. Gara-gara lisan seseorang ini, bahkan bukan seseorang, satu kelompok, satu bangsa itu bisa bertengkar hanya gara-gara lisan. Coba akhir-akhir ini kita selalu menyaksikan di dunia medsos itu ada orang-orang yang saling mencaci maki antara kelompok A dan kelompok B dengan apa? Dengan lisan. Nggak ada ungkapan mulutmu harimau. Tetapi ingat, karena lisan pula lah kita itu berpotensi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat satu hadis yang banyak, insya Allah begini kalau nggak salah. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati. Jadi ada laki-laki yang tidak sadar mengucapkan sepatah kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena sepatah kata itulah dia menjadi orang yang diridhoi selama hidupnya oleh Allah dan diridhoi sesudah matinya. Ingat itu. Tetapi sebaliknya, ada orang yang tanpa dia sadari mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, dan karena kata-kata itulah dia kemudian mendapatkan murka selama hidupnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan setelah dia meninggal. Contoh kalimatur ridho yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu al-baqiyatus sholihat, itu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk kalimat thayyibat lain misalnya la ilaha illallah, untuk kalimat lain alhamdulillah. Mungkin dari sekian banyak kita mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada salah satu bacaan tasbih yang kita ucapkan yang benar-benar ikhlas, kemudian dia itu disambut oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sepatah dua patah kata. Kan begitu istilah. Kita lanjutkan lisani. Nah, begitupun lisan ini potensial menjadi alat kita untuk mendapatkan ridho Allah atau ibadah kepada Allah, tetapi juga berpotensi untuk mendapatkan murka Allah. Contoh yang mendapatkan ridho Allah itu begini, ada satu hadis mengatakan innallaha la yarda nganil abdi ayyakulal aklata fayahmidahu alaihi. Allah itu ridho kepada seseorang yang apabila dia makan walaupun sesuap atau dia minum walaupun seteguk kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau prakteknya mungkin ya kalau mau makan dia baca doa sebelum makan, dan sesudah makan dia baca doa sesudah makan.
makan. Atau misalnya mau ngopi nih, mau makan, Bismillah, setelah itu alhamdulillah. Nah, perbuatan seperti itu, ucapan alhamdulillah memuji Allah itu membuat Allah ridho. Syaratnya apa? Syaratnya dengan lisan. Kemudian kalimatul ridho yang lain itu ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah di pagi hari 3 kali, kemudian di sore hari 3 kali, maka orang tersebut mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lisan atau mulut yang membuat kita taat kepada Allah, yang membuat kita mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi ada mulut-mulut yang selalu terbiasa itu melaksanakan atau menjalankan maksiat kepada Allah. Contohnya apa misalnya? Contohnya mulut-mulut yang biasa digunakan untuk ghibah, untuk menyebar fitnah, untuk mengadu domba itu adalah perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Berbohong demi kemungkaran, atau kalau dalam Al-Quran ada kata-kata mengatakan kata-kata yang enggak enak atau menyakitkan dua orang tuh. Atau ini mohon maaf pada kawan-kawan yang suka merokok gitu kan. Tentang hukum merokok kan para ulama sepakat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan lainnya lah. Tapi mereka biasanya sepakat bahwa itu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Tetapi banyak teman-teman kita karena hukumnya hanya makruh yang selalu merokok. Itu kan ini mulut nih buat merokok. Dengan kata lain, mulut kita ini menjadi salah satu sebab kita melaksanakan maksiat kepada Allah. Itu apa maksudnya? Makruh. Kalau makruh harusnya ditinggalkan. Atau hukum makruh tinggalkan. Kita malah enggak. Masuk hal-hal yang kalau dalam ini wa min syarri lisani. Nah, kalau lisan bermakna kata-kata atau bermakna ucapan, lisan bermakna mulut. Nah, kira-kira kalau pengen berhenti merokok ya baca doa ini juga nggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani. Berhenti merokok misalnya kan gitu. Dan kita lanjut wa min syarri qalbi, dan dari keburukan jelas dalam hadis dikatakan bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging yang apabila dia baik maka baiklah, apabila dia buruk maka buruklah semuanya. Apa itu? Seperti tadi itu, bahwa hati yang kita punya, hati bimana rohani tentunya, itu berpotensi menjadi alat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga berpotensi menjadi alat kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu kitab tafsir dijelaskan bahwa di dalam hati kita itu seperti ada setan, ada iblis. Ayam mulut ular dia tempelkan ke dalam hati kita. Kalau kita lalai, lupa, maka kalau kita lalai atau lupa atau tidak ingat Allah, hati kita diam makan. Kita nggak ingat kebaikan. Tetapi kalau hati kita ingat kepada Allah, zikir, setan nyumput. Lari lagi, makan lagi. Ingat lagi, balik lagi. Nah, syarri qalbi, nah kira-kira begitu. Dari keburukan-keburukan hati yang buruk, iri, dengki, hasad, hasu, dan lain-lain. Sehingga apa? Kalau dalam hadis yang dikatakan bahwa hati kita itu di dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak maka dia buat baik hati kita, buat taat hati kita. Kalau dia berkehendak maka dia bikin hati kita gelap.
Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keburukan-keburukan yang mungkin ditimbulkan oleh hati kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, itu kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan air mani. Air mani kita nih, coba kita lihat. Nah, air mani lagi-lagi, air mani itu merupakan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah yang bisa menjadi penyebab kita taat kepada Allah dan bisa menjadi penyebab kita bermaksiat kepada Allah. Saya jadi ingat nih berkaitan dengan air mani. Kalau dalam hadis dikatakan seandainya seorang suami ketika menggauli istrinya dia membaca doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibiz syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang kau berikan. Maka seandainya mani yang kita pancarkan tersebut menjadi seorang anak, insya Allah anak tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya, akan terbebas dari godaan selama hidupnya, dalam artian dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan dengan kata lain, gara-gara air mani ini kita bisa berbuat taat berupa apa? Ibadah bersetubuh dengan istri, berupa apa? Berupa membaca doa bersetubuh, berupa apa? Berupa menciptakan generasi-generasi iman dan Islam dan seterusnya. Itulah keunikan air mani itu. Nah, kita ini umat manusia yang jumlahnya miliaran ini dari mulai Nabi Adam hingga sekarang sampai hari kiamat. Ini asalnya kan salah satu sebabnya adalah adanya maninya Nabi Adam. Ada masternya manusia dari mani. Jadi hanya setetes air mani kemudian dia berkembang jadi anak Adam, berkembang lagi cucunya Adam, cucunya Adam sampai kepada kita miliaran umat manusia asalnya dari setetesnya mani Nabi Adam. Nah, tetapi jangan salah, gara-gara air mani ini juga itu banyak orang yang kemudian terjerumus bermaksiat kepada Allah. Coba Anda bayangkan, banyak orang laki-laki yang berbuat zina itu gara-gara apa? Gara-gara dia pengen menyalurkan air maninya, pengen menumpahkan air maninya. Coba Anda bayangkan, banyak laki-laki yang bermaksiat dengan cara onani misalnya, atau dengan cara-cara yang lain mengeluarkan mani dengan cara yang tidak halal, gara-gara apa? Gara-gara air mani. Coba Anda bayangkan, banyak anak-anak, mohon maaf nih, anak-anak di luar nikah yang lahir ke bawah bulu gara-gara salah satunya gara-gara air mani. Kacau nih kalau air mani dikeluarkan sembarangan, kacau. Udah. Banyak turunan yang nggak jelas siapa ayahnya, kemudian banyak tempat-tempat maksiat prostitusi di mana-mana ini gara-gara air mani. Nah, kita itu berlindung kepada Allah dari dampak negatif dari keburukan air mani yang mungkin timbul. Karena apa? Ya udah, kalau istilahnya nafsu birahi sudah bangkit, air mani sudah pengen dipancarkan, itu seorang laki-laki itu nggak ada pilihan. Apakah dia akan disalurkan pada jalan yang halal atau pada jalan yang haram, atau dia terjebak pada muqaddimah zina. Yaitu, nah, untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti itu, salah satunya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim dari Syakar.
status hadis ini hasan. Hadis ini selain dalam kitab Al-Jami'us Shahih yang bisa Anda jumpai pada nomor hadis 1509, Anda juga bisa membacanya dalam kitab Fathul Qadir, yaitu sarahnya kitab Jami'us Shahih, nomornya sama, nomor 1509, atau pada sarah kitab Jami'us Shahih yang lainnya, yaitu kitab At-Tanwir karangan Imam San'ani pada hadis nomor 1503. Atau Anda juga bisa melihat pada kitab Fathul Kabir yang juga masih karangan Imam Suyuti, yaitu hadis nomor 2492. Coba mari kita lihat penjelasannya yang sebetulnya sudah sempat saya tulis, saya baca aja. Lisan atau mulut merupakan salah satu panca indera yang paling sering menjerumuskan seseorang dalam berbagai hal yang negatif dan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terjaga dari keburukan-keburukan yang terjadi karena lisan dan ucapan. Sedangkan ketiga panca indera ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan lisan, dikhususkan atau disebut dalam hadis ini, dikhususkan karena ketiganya merupakan media untuk merasakan kenikmatan dan penyaluran banyak. Ya tentu tidak hanya ketiga anggota itu yang kita berlindung, yang lainnya juga sama, kulit, kaki, tangan, seperti itu. Cuman ketiga panca indera ini memang spesial. Kemudian hati atau qalbun merupakan tempat berkumpulnya syahwat dan hal-hal yang bisa merusak manusia, seperti cinta dunia, hubbud dunya, takut tidak dapat rezeki, takut mati, dan penyakit-penyakit hati seperti hasad, riya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua keburukan-keburukan yang berkumpul di dalam hati. Jadi hati, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Hati kenapa sakit? Karena ada penyakit hati seperti apa? Dunia. Terlalu cinta dunia ini bisa membuat hati sakit. Kemudian kita terlalu takut tidak mendapatkan rezeki pada rezeki jamu juga membuat hati sakit. Takut mati, hasad atau iri, dengki, riya, dan lain-lain nanti kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Kita lanjutkan. Ketika seseorang sudah bangkit nafsu birahinya, air maninya sudah sampai ujung minta segera ditumpahkan, maka mau tidak mau sebagian manusia akan terjerumus dalam perbuatan zina atau pendahuluan zina. Oleh karena itu kita perlu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan air mani kita agar dalam pelampiasannya selalu di jalan yang halal dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca lagi, yaitu doa mohon perlindungan dari keburukan pendidikan, keburukan penglihatan, keburukan lisan, dan juga keburukan hati dan keburukan air mani. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita masuk kelompok orang-orang yang mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.